berjamaah. Oke, berjamaah, berkumpul bersama. Orang Jepang, orang Korea hidup dalam kesendirian. Nikah nggak mau. Karena prinsip mereka, kalau bisa makan sate, ngapain beli kambing? Ada yang senyumnya lambat. Loading, maklum lapar. Akhirnya rumah kerja, kantor kerja, tinggal apartemen, nggak kenal tetangga, merasa sunyi di tengah keramaian. Tetangga tahunya dia mati, kenapa? Karena nggak bayar listrik. Akhirnya tercium bau, security panggil, ternyata sudah mati. Nah, itu yang terjadi di dunia-dunia berkembang. Stres, depresi, nggak ketemu dengan orang, libur, cuti, Sabtu, Ahad, 24 jam kali 2 hanya ketemu dengan laptop. Semuanya serba online. Ngaji online. Sholat pun online. Kawan. Istri pun online. Game online. Jangan-jangan masuk surga pun online. Nah itu. Nah, jadi bagaimana kita menjaga kebersamaan kita ini? Ada 5 cara menjaga kebersamaan. Supaya apapun yang terjadi, perubahan iklim dunia, kita tetap bisa jaga iman kita ini. Yang pertama adalah bersama dalam ilmu. Bukan ibadah dulu. Karena ibadah tanpa ilmu gak bisa. Sholat 3 orang gak berilmu. Imamnya gak berilmu, makmumnya gak berilmu. 3 orang. Allahu Akbar. Rupanya atap ini lapuk, jatuh tikus. Kaget katanya. Kata yang belakang, cuman tikus bro. Kata yang di sebelah, untung aku nggak ngomong. Tiga-tiganya batal. Makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran itu, La ilaha illallah. Tapi coba lihat pangkal di awal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu sebelum beramal. Adab di atas ilmu. Ya adab yang mana? Kalau nggak pakai ilmu. Memang betul adab sebelum ilmu. Tapi adab yang berdasarkan ilmu. Makanya di dalam Sahih Bukhari, sebelum masuk dalam kitab sholat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab jihad, yang pertama setelah kitab iman adalah kitabul ilmi, ilmu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali ketika menyusun kitab Ihya Ulumuddin membahas dulu tentang ilmu. Mesti tahu. Jadi ngaji alhamdulillah. Jadi saya tanya, ini kita komunitas XL ini apakah XL ini memang besar? Kenapa? Karena memang XL itu besar. Kalau S itu sempit. Kalau L lapang. Kalau besar itu XL. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Ini kita ada kajian nggak? Ada Ustadz. Kita punya kajian rutin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bersyukurlah kita bisa ngundang banyak sekali para asatidz kita. Ngajinya di sini sebulan sekali atau setahun sekali? Setiap hari. Saya cuma mancing aja. Soalnya ada di beberapa kantor waktu kita tanya, di sini ngajinya sebulan sekali atau nanya sebulan. Jadi dia nggak pernah ngaji. Banyak orang nganggap ngaji itu maksudnya belajar menuntut ilmu itu adalah bagian dari penderitaan. Tagihan sudah lewat limit, kerja juga dikejar-kejar target, di jalan kena tilang, di rumah kena tekanan makhluk terkuat di dunia. Ada pengajian lagi ya. Jadi ngelihat ustadz itu sudah dianggapnya sebagai pelengkap penderitaan. Baru ngelihat ustadz, suntuk duluan. Nah, itu gimana? Makanya bersyukurlah ada tempat kita bekerja, tapi juga ada tempat ngaji. Bagi yang sudah ngaji, alhamdulillah.
Bagi yang belum ngaji, di Ramadan ini dicas untuk membiasakan diri ngaji, belajar ilmu. Nanti setelah Ramadan, Allah bisa karena biasa. Proses pembiasaan diri sebenarnya Ramadan ini. Makanya ada kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum isya, menjelang tarawih, kajian tahajud. Selesai Ramadan, putus 125 SKS. Itu sebenarnya supaya nanti setelah Ramadan biasa ngaji, ada kerinduan. Oh, ini kayaknya udah lama nggak ngaji ya. Saya Ustadz ngaji offline di kantor paling seminggu, tapi kalau yang tiap hari saya dengar pengajian. Di mana kamu ikuti tiap hari? Online, bagus. Tapi kami bingung Pak Ustadz, ngaji yang mana? Yakinkan ustadznya itu memang ada di alam nyata. Yakinkan. Karena ada ustadz yang wajahnya ada, suaranya ada, tapi dia sebetulnya hanya di alam fana saja. Nggak ada dia. Samalah seperti yang di internet itu, kalau kita minta tunjukkan arah jalan, suaranya ada tapi nggak ada rasanya. Anda sedang melewati kuburan, jangan belok kanan, ada janda. Dia datar aja ngomong. Nah, jadi sebenarnya itu adalah namanya Al-Ustaz AI. Selama ustadznya ada. Kamu sukanya ngaji dengan siapa? Saya selalu ikut kajian Buya Yahya Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau kamu? Saya ikutnya Gus Baha Pak Ustadz. Kalau kamu? Saya alhamdulillah dengan Ustadz A.A. Gim. Masya Allah. Kamu dengan siapa? Saya dengan Ustadz Hanan At-Taki Pak Ustadz. Kamu? Maksud saya nanya terus, kok nggak ada ke kajian saya ya? Ada satu. Nggak ada disebutnya dari tadi. Siapapun ustadznya, kita ngajak orang ini ke jalan Allah atau ke jalan diri kita? Ke jalan Allah. Maka saya nggak pernah mempedulikan orang ngaji dengan saya atau enggak. Selama dia mau ngaji, alhamdulillah. Tapi kalau orang sudah nggak mau ngaji, baca Quran sendiri, dipahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Kamu saya lihat kok nggak pernah sholat? Ya, saya udah baca Quran Pak Ustadz. Terus saya baca ayatnya, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat dengan mengingat aku. Terus ya udah, saya kalau dengar azan, saya pejam mata, saya ingat. Nah, cukup. Sholat apa itu? Ini namanya sholat edisi minimalis Pak Ustadz. Pergi ke masjid pakai cincin emas. Loh, Bapak kok pakai cincin emas? Saya baca itu di ayat Quran Pak Ustaz. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu kalau kamu mau ke masjid. Makanya saya pakai perhiasan saya Pak Ustaz. Tapi nggak boleh itu cincin emas. Saya udah bolak-balik Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, nggak ada ketemu Pak Ustaz. Kalau gitu cara logika berpikirnya, carilah dari surat Al-Fatihah ke An-Nas. Mana ada sholat zuhur 4 rakaat? Mana ada sholat asar 4 rakaat? Mana ada sholat musafir 2 rakaat? Mana ada sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat bunyi, 1 rakaat silent? Itu penjelasannya di mana? Di hadis. Makanya kita bisa tahu itu kalau ngaji. Papa, ya. Itu tadi teman papa ya? Iya, teman papa. Ketemunya di mana? Dulu ada acara ngaji di XL. Ustadz udah berapa kali nyebut XL? Dia memang setiap 5 menit sekali di sini. Jadi pas itu kami ngaji ketemu, betapa indahnya kita ketemunya di tempat ngaji. Mama. Ya, dulu ketemu papa di mana? Gak usah tanya. Anak gak perlu tahu. Anak kan penasaran. Dia tanya papanya, Papa, ketemu mama dulu di mana? Ditangkap security. Coba kalau ketemunya di tempat ngaji. Gimana dulu papa mama ketemuan? Kami waktu itu ada pengajian penuh. Apa nama towernya?
Aksiata, saya tahu, cuma mau nunjukkan. XL Aksiata Tower, waktu itu penuh sekali. Kebetulan papa di bagian belakang dan mama kamu di bagian paling depan. Pas mau keluar, kepala kami kejedut. Pas mau ngambil cari sendal, disitulah kami ngeliat. Kan indah untuk diceritakan. Masalahnya yang senyum ini udah nikah semua. Enggak ada. Jadi usahakan ngaji. Belum bisa ngaji setiap masjid itu saya anjurkan minim seminimnya 3 kali sepekan. Karena 3 tiang Islam ini, yang pertama akidah la ilaha illallah, yang kedua fikih, rukun syarat, wajib, sunat, rukun sholat. Kita tahu orang ini nggak ngaji dari pertanyaannya. Ustadz Somad, apa hukumnya sholat nggak pakai peci? Tapi jangan gara-gara ini nanti malah nggak nanya semua. Aku sebenarnya banyak yang mau kutanyakan sama Ustadz Somad tadi. Kenapa kau nggak tanya? Ketahuan aku nggak ngaji. Ustadz, saya sholat itu kadang nggak baca iftitah Pak Ustadz. Kira-kira boleh nggak ya? Dia nggak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad, mana rawatib, mana yang tidak rawatib muakkad. Maka saya sarankan ngaji, dan kalau bisa ditulis. Ini Ustadz nyindir karena kami nggak nulis ya. Kalau ngaji sama saya nggak perlu ditulis, karena nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, tulisan itu seperti tali yang mengikatnya. Kita kalau sudah dapat berburu, dapat rusa, ikat. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, ikat binatang buruanmu itu dengan kuat, mancing. Karena kalau saya sebut mancing, banyak ibu-ibu yang trauma. Karena suaminya sejak pergi nggak pulang sampai sekarang. Rencana nangkap ikan, rupanya ditangkap buaya. Tapi ada yang selamat. Kamu kenapa selamat? Pas mau ditangkap buaya dia bilang, masa sesama buaya nangkap? Jadi ngaji. Ustadz Somad kan Ustadz sampai sekarang masih ngaji. Saya masih ngaji. Kami ngundang Syekh Abdul Aziz Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko, khataman Sahih Bukhari 10 hari 10 malam. Habis Sahih Bukhari, khataman Sahih Muslim. Habis Sahih Muslim, rencana nih tahun ketiga nanti khataman Sunan Tirmizi atau Sunan Nasai. Sahih Bukhari itu isinya berapa Pak Ustadz? 7.275 hadis. Syekh duduk di atas, Ustadz Somad duduk di bawah. Ada itu videonya, carilah. Saya mau mengatakan, ilmu ini 3 level. Pertama kita ngaji, pas pertama-pertama kita merasa tahu segalanya. Gitu kita mulai ngaji level kedua, ada beberapa bagian yang kita belum tahu. Begitu kita ngaji level yang ketiga, lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Makanya kalau ada orang ngomong dikit-dikit tahu ini, itu berarti baru level 1. Senyumin aja guys. Jangan itu kayaknya kalau ngomong tahu segalanya. Level 1. Nah, jadi usahakan ngaji. Orang kalau tidak ngaji ini luar biasa. Man la syaikha lahu, siapa yang enggak ngaji pakai guru, fasyaitanu syaikhuhu, setan gurunya. Kita punya imam, belajar cara baca Quran. Saya malu Pak Ustadz, masa istri saya sudah Quran saya masih Iqra. Loh, kan nggak ada syarat. Memang dulu Pak Kua ada nanya, istrimu Quran, kamu Iqra, nggak level.
ya.